materi-materi dibakar, yang mana di pekan lalu kita sudah berbicara atau belajar tentang membran, ya, membran baik itu dari polimer maupun dari anorganik gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang komposit. Jadi, apakah komposit itu bisa dikatakan bahwasanya komposit itu adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material. Jadi, komponen dari komponen atau campuran dari beberapa material yang bisa menghasilkan material baru yang mana itu akan memiliki karakteristik atau sifat atau properti, baik itu sifat optis, sifat mekanis, maupun sifat-sifat yang lain yang berbeda dari material-material pembentuknya. Jadi kalau misalnya kita menambahkan material A, B, dan C gitu, tetapi ketika kita campurkan material itu ya kita katakan sebagai komposit, itu nanti akan menghasilkan, harapannya akan menghasilkan material-material baru yang mana sifatnya itu diharapkan lebih advance, sifatnya diharapkan lebih baik dibandingkan dengan material-material pembentuknya. Kemudian, material pembentuk komposit itu terdiri dari dua. Yang pertama ada yang namanya filler atau pengisi, kemudian ada yang namanya matriks. Nah, kalau filler ini dia uh, sebagai penguat. Kemudian kalau matriks itu dia sebagai perekat dan pelindung filler dari kerusakan eksternal. Nah, untuk filler sendiri itu sifatnya dia kurang daktil tetapi lebih rigid dan lebih kuat. Maksudnya daktil itu kurang elastis gitu ya. Tapi kalau matriks itu dia lebih elastis tetapi memiliki kekuatan dan rigiditas yang lebih rendah. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita punya polimer, lembaran polimer begitu yang sudah dicetak dengan parutannya, itu kan nantinya dia akan kita nanti ketik dia elastis, tetapi dia akan mudah eh, patah ya, mudah mudah patah sehingga mudah terdegradasi. Nah, harapannya dari kombinasi kedua material pembentuk komposit tadi, ada filler dan ada matriks, itu harapannya kombinasi di antara keduanya itu bisa menghasilkan material yang daktil atau yang elastis, tetapi kuat dan rigid begitu. Daktilnya kita dapat dari matriksnya, kuat dan rigidnya kita bisa dapat dari fillernya begini. Jadi kombinasi dari sifat-sifat positifnya atau sifat-sifat baiknya atau karakter-karakter baiknya itu diharapkan membentuk suatu material komposit yang lebih advance atau yang lebih unggul dibandingkan material-material pembentuk. Nah, harapan kalau ditanya harapan material komposit itu bagaimana? Ya, dia harus elastis, dia harus kuat, dan dia harus rigid. Kalau elastis itu biasanya kita dapat dari matriks, kalau kuat dan rigid itu biasanya kita dapat atau kita peroleh dari fillernya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi di sini yang warna kuning itu adalah matriksnya. Kemudian yang bulat-bulat ini adalah fillernya. Kebanyakan filler itu biasanya anorganik, tapi ada juga beberapa material atau substansi yang fillernya itu organik juga. Jadi
ada polimer di dalam polimer. Gitu. Nah, eh, ini anorganik fillernya ini tersebar ya. Bisa saja karena pengaruh pengadukan yang tidak sempurna, itu penyebarannya tidak rata. Bisa juga kalau memang kecepatan pengadukannya oke, kemudian lama pengadukannya juga oke, panasnya juga oke, konsentrasinya juga memenuhi, bisa saja nanti filler-fillernya ini tersebarnya lebih merata, lebih homogen begitu. Nah, ini nanti yang akan mempengaruhi bagaimana sih kinerja atau performa dari suatu material komposit dan kita tinjau dari metode. Jadi banyak penelitian-penelitian itu yang dia berbicara tentang metode. Entah itu dia merekayasa konsentrasinya, kemudian entah itu dia mengubah temperaturnya, mengubah RPM pengadukannya, ataupun mengubah lama dari pengadukan. Bisa juga mengubah pH-nya. Nah, itu banyak sekali penelitian-penelitian seperti itu. Harapannya memang komposit, komposit hasil sintesis itu memiliki eh, homogenitas yang baik. Nah, kalau homogen berarti nanti kinerjanya akan lebih oke. Kinerja, kalau misalnya kita bicara tentang kinerja itu cukup luas ya. Bisa diaplikasikan untuk adsorpsi, bisa diaplikasikan untuk membran atau pemisahan, bisa juga diaplikasikan misalnya untuk fuel cell atau sel bahan bakar, bisa juga diaplikasikan, ya banyak lah, di aplikasinya itu cukup banyak. Nah, untuk eh, membuat aplikasinya tadi di kompositnya memiliki performa yang baik, ya berarti kita tarik mundur dari metodenya. Metodenya harus harus secara detail itu me, apa ya, berusaha untuk menghomogenkan dari sisi filler dan sisi matriksnya, sehingga terbentuknya nanti seragam. Kalau seragam, nanti ketika diaplikasikan dia akan memiliki kinerja yang cukup baik. Kemudian, kalau untuk jenis komposit sendiri, ada komposit yang matriksnya itu adalah polimer, ada komposit yang matriksnya itu logam. Jadi matriks logam itu ada yang kuning-kuning tadi, yang lembaran kuning, itu ada yang dari logam. Ada juga yang matriksnya itu berupa keramik. Kalau untuk matriksnya polimer, itu biasanya dia menggunakan polimer-polimer yang memang harus dilarutkan dengan solutionnya. Sehingga nanti ketika dia diisi filler itu akan mudah untuk di casting atau dicetak. Nah, matriks polimer itu paling sering digunakan. Kemudian kalau komposit jenis matriks polimer ini menggunakan polimer berbasis resin sebagai matriksnya dan serat-serat tertentu sebagai fillernya. Misalnya serat kaca, serat karbon, dan arafin. Kemudian untuk komposit dengan matriks logam itu biasanya logam yang dijadikan matriks itu adalah AM sebagai sumber matriksnya dan filler silikon karbida sebagai penguatnya atau sebagai filler. Kemudian matriks komposit jenis ketiga yang berdasarkan matriks pembentuknya itu adalah komposit matriks keramik. Nah, biasanya kalau komposit jenis keramik ini itu matriks yang digunakan dan filler yang digunakan biasanya serat esek atau serat dari FIC atau boronitrida. Kemudian bahannya, secara bahan, kalau untuk matriks polimer itu dia memiliki dua sifat ya. Yang pertama ada yang termoplastik, kemudian ada yang termoset. Kalau termoplastik itu dia sifatnya reversible, sementara kalau termoset itu irreversible. Maksudnya dari reversible itu ketika dia dipanaskan, itu mengeras, kemudian atau sebaliknya, kemudian ketika didinginkan dia akan meleleh kembali atau sebaliknya. Nah, kalau termoset
nggak bisa. Kalau termostat, misal karena pengaruh perlakuan suhu, ketika didinginkan dia memadat, kalau dipanaskan ya tetap aja dia padat, nggak bisa balik-balik. Nah, kemudian untuk fungsi matriks dalam bahan komposit sendiri, itu sebagai komponen material yang dominan, dikatakan dominan karena memang secara komponen antara matriks dengan film itu lebih banyak matriks ya. Nah, makanya kenapa dikatakan dominan, karena dia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dia bertugas untuk transfer tegangan pilar secara merata, kemudian melindungi pilar dari gesekan mekanik, kemudian mempertahankan pilar pada posisinya, serta mengupayakan agar tetap stabil setelah proses invasi. Sementara untuk sifat-sifatnya sendiri, itu memiliki sifat mekanis yang baik, kemudian kekuatan ikatan yang baik, dia tidak mudah rapuh, kemudian kadang dia tahan terhadap suhu. Wah, ini relatif ya, tahan terhadap suhu itu ya kalau suhunya dia berapa ya, katakan dia dipanaskan di kalsinasi pada suhu 500 derajat, kalau matriksnya dari polimer saya nggak yakin ya, misalnya polimer organik kalau saya nggak yakin juga itu akan tahan, tapi biasanya relatif relatif tahan terhadap suhu. Kemudian selanjutnya kelebihan dari kelebihan dan kekurangan dari komposit berdasarkan matriks yang digunakan. Nah, kalau untuk komposit jenis matriks polimer, ya dia ringan, kemudian tangguhannya baik, aplikasinya mudah, kekurangannya suhu penggunaan yang rendah. Kemudian kekurangannya dia juga sensitif terhadap radiasi dan kelembapan. Ya bisa dibayangkan kalau misalnya dia polimer, kemudian terkena radiasi, ya mungkin dia bisa terdegradasi ya. Atau mungkin dia mengalami cross linking. Kemudian untuk jenis komposit yang dia matriksnya adalah logam, yang dia matriksnya adalah logam, kelebihannya dia memiliki ketahanan terhadap suhu yang tinggi, kemudian kekuatan dan kekakuan yang baik. Bisa juga dia penghantar konduktivitas listrik dan panas yang baik, serta dia tidak menyerap kelembapan. Namun, dia akan memiliki massa yang besar, kemudian ketahanan korosi yang buruk, dan biaya produksi mahal. Karena memang dia butuh untuk memasukkan pilar atau pengisi ke dalam logam itu kan juga butuh suhu yang tinggi, sehingga bisa dikatakan daya yang digunakan juga akan tinggi. Kemudian komposit matriks keramik itu suhu penggunaan sangat tinggi, kemudian densitasnya rendah, elastis, dan memiliki ketangguhan yang tinggi. Namun kekurangannya dia getah, kemudian mahal. Selain itu juga sulit fabrikasinya sama dengan komposit intermatrix system, dan tahanan mekanik dan thermal shock atau kalau misalnya digunakan suhu tinggi secara tiba-tiba biasanya dia akan panas. Nah, selanjutnya adalah jenis komposit berdasarkan pilarnya. Kalau tadi berdasarkan matriks, sekarang kita berbicara komposit berdasarkan pilarnya.
Nah, kalau berdasarkan fillernya, komposit itu terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah komposit dengan filler partikel, yang mana ya dia bulat-bulat gitu, bentuknya itu bunder-bunder gitu. Kemudian yang kedua, komposit dengan serat atau fiber. Jadi bisa dibayangkan ada semacam pipa gitu, pipa begini, jadi bulat terus memanjang kayak tabung gitu ya, tapi diameternya kecil. Kemudian ada yang filler, model fillernya itu struktural atau lapisan. Jadi misalnya material A itu, kemudian material B itu adalah filmnya, jadi filmnya itu berupa lapisan juga. Kemudian baru dia diapit dengan matriks. Kemudian syarat terbentuknya komposit itu ada harus ada ikatan permukaan antara matriks dan filar, atau kita bisa katakan harus ada gaya adhesi dan kohesi. Nah, gaya adhesi dan kohesi itu sendiri itu dia dia bisa terbentuk, dia bisa terbentuk dengan cara yang pertama dia bisa interlocking antar permukaan, bisa juga melalui gaya elektrostatik, bisa juga melalui gaya van der Waals. Jadi, nah, eh, kalau untuk ilustrasi dari komposit berpilar partikel, ya, di sini yang merah bulat-bulat ini adalah fillernya atau penyebabnya, sementara yang salah rambut ini, yang berisi kayak rambut ini adalah matriksnya. Kebetulan kalau matriksnya itu seperti ini, itu biasanya matriksnya dari polimer ya. Nah, ini dua senyawa yang berbeda kan ya. Jadi ini matriks, kemudian yang ini adalah filler. Ketika dicampur, nah di sini ada gaya antar fillernya itu sendiri dan gaya antar filler dengan matriks. Kemudian di sini yang bulat-bulat biru-biru di sini, bulat-bulat di sini, ini adalah filler. Filler A, butiran yang A, partikel yang B, misalnya A dan B. Kemudian dia dikelilingi oleh yang rambut-rambut ini adalah polimer. Ya, polimer. Nah, ada zona-zona atau daerah-daerah interaksi dari filler dengan matriks. Di sini bisa kita lihat di sini kalau daerah yang biru di sini adalah interaction zone. Jadi di sini di mana terbentuk tadi tiga gaya tadi, bisa interlocking, bisa gaya elektrostatik ataupun gaya van der Waals. Di sini tempatnya. Jadi permukaan filler yang ya permukaan yang tidak. Kemudian ini adalah partikelnya. Filler filler yang terdistribusi merata itu biasanya jarak antar filmnya itu antara 40 sampai 100. Jadi eh, paling bagus ya sekitar 40 nanometer karena nanti ada hubungannya dengan tingkat kerapuhan. Kemudian ya ini masih sama di sini. Filmnya kebetulan punya ukurannya adalah nano. Kemudian di sini juga ada zona interaksi sama halnya dengan di sini. Nah, biasanya partikulat sebagai filler bahan komposit bisa berbentuk bulat, tetragonal atau acak. Namun biasanya itu memiliki dimensi yang sama. Kemudian bahan komposit partikel umumnya lebih lemah dibandingkan dengan bahan komposit dasar. Jadi ada hubungannya dengan gaya-gaya yang dikenakan pada matriks ini. Lalu keunggulan filler partikel itu dia memiliki ketahanan terhadap panas, kemudian tidak mudah retak dan memiliki daya pengikat.
Nah, ukuran filler pada bahan komposit itu mampu menentukan kemampuan bahan tersebut menahan gaya dari luar atau tidak. Misal begini ya, ilustrasinya seperti ini gambarnya. Ini yang gunung ini adalah matriks. Jadi kan kalau matriks itu dia elastis. Makanya kita ilustrasinya itu bukan yang lurus atau rigid gitu ya, tapi lebih ke kayak gunung dan lembah. Nah, kemudian ini ada filler. Ini ada filler bulat kebetulan bentuknya bulat. Nah, kenapa kenapa fillernya di sini itu di apa ya diusahakan untuk berdekatan ya minimal minimal 40 nanometer tadi. Itu tujuannya ketika matriksnya begini ya, ini kan ada vakum ya, ada zona vakum. Karena kan bulat dan tidak bersinggungan. Nah, ketika dia dikenakan gaya force bawah gitu kayak tekanan di sini bisa retak. Ya tadi karena di sini ada area vacancy, ada kosongan, kosongan. Sehingga ketika dia didorong, dia akan menyebabkan eh, beda kalau misalnya fillernya itu dekatan begini ya, dekatan. Kemudian di sini matriksnya misalnya. Nah, ini kan kalau kita bisa mereduksi atau mengurangi kekosongan ruang, ya mungkin komposit kita memiliki daya tampung yang lebih besar. Tapi ketika kita memiliki vacancy yang seperti ini, kita ada kekosongan ya. Nah, ketika ditekan itu akan crack atau akan berbeda ketika misalnya di sini ada kekosongan tapi kecil gitu ya. Nah, ketika kita tekan di sini dia juga bisa crack, tapi mungkin cracknya tidak separah yang daerah. Nah, itu sebabnya kenapa untuk mencintai suatu komposit itu agak gampang-gampang susah karena ya tadi perlakuannya itu homogenisasi antara filler kemudian matriks itu cukup tinggi. Kemudian untuk keuntungan dari komposit berpilar partikel itu biasanya kekuatannya lebih besar pada berbagai arah, kemudian dapat digunakan kekuatan dan kekerasan material. Kemudian cara penguatan dan pemerasan oleh partikulat adalah dengan menghalangi pergerakan sebuah partikel. Kemudian bahan berfilar partikel memiliki keunggulan dalam ketahanan terhadap panas. Nah, kalau untuk mekanisme transport panas, jadi bisa juga dibayangkan seperti ini. Katakan partikelnya ukurannya seperti ini ya, tidak bulat, tidak square, tapi bisa agak memanjang gini, bisa. Nah, kemudian dia kita kenai panas. Katakan kita kenai suhu tinggi. Gitu. Kalau jarak antar partikelnya itu tinggi, ya jaraknya itu besar begini, itu panas tidak akan tertransfer dengan sempurna. Kenapa? Karena misalnya kita kenai panas gitu ya, berarti panas itu nanti akan lewat di matriksnya. Sementara kita tahu kalau matriks, misalnya polimer gitu ya, kalau ini polimer case-nya itu memiliki konduktivitas thermal yang buruk. Jadi kan lebih ke isolator. Nah, makanya kenapa ketika dia dikenai panas, panasnya ditransfer melalui matriks dulu, baru melalui eh, ini partikelnya. Kemudian dari partikel panasnya ditransfer lagi, tapi jaraknya jauh lagi. Ya, misalnya di sini. Nah, ini kan ada spare kosongan ya. Nah, otomatis eh,
panasnya akan sebagian hilang terserap di isolator. Sehingga nanti jumlah panas atau jumlah kalori yang ditransfer dari partikel satu ke partikel lain itu akan turun. Nah, berbeda misalnya case-nya kalau kita punya partikel yang homogen, fillernya homogen, kita kenain panas begitu ya, dari sini, misalnya panas dari sini. Kemudian panas awalnya mungkin diterima sedikit diterima oleh matriks karena matriksnya isolator, kemudian panas ditransfer ke partikel. Nah, karena antar partikel di sini tidak ada jarak yang tinggi, ya sudah panas tetap saja mengalir sehingga tidak ada jumlah-jumlah tertentu panas atau kalori itu hilang akibat jarak atau distance antar partikelnya yang cukup tinggi. Jadi bisa dikatakan, jadi bisa dikatakan jarak antar partikel itu juga sangat mempengaruhi tadi ya aplikasi atau performa atau kinerjanya. Ya, ya ilustrasi sederhananya begini. Jadi kalau misalnya kita mau membuat material konduktor, itu material penghantar panas, ya dari komposit, misalnya ya dari komposit, entah itu matriksnya polimer, kemudian fillernya anorganik, gitu. Ya usahakan agar masanya, agar panasnya atau heatnya itu tidak banyak tereduksi, ya diusahakan agar filler-fillernya ini tidak punya distance. Ya, tidak punya distance itu akan lebih baik. Kemudian untuk komposit dengan filler serat itu seperti ini, jadi matriksnya, tetap ya matriksnya itu sebagai tempat untuk menempel fillernya. Ini kemudian ini fillernya memanjang ke sana. Fillernya memanjang. Oke, ini. Kemudian kalau untuk komposit berfiller serat itu biasanya mekanisme pembebanannya itu tekanan dikenakan pada material komposit mula-mula diterima oleh matriks. Matriks meneruskan pada serat sehingga serat akan menahan beban hingga maksimum. Sehingga serat harus memiliki sifat tegangan yang lebih tinggi daripada matriks. Oke, mungkin kita harus bisa. Ya, ini mekanismenya hampir sama dengan yang heat transfer tadi ya. Tapi kalau yang diserap tadi, contohnya itu yang ditransfer atau yang dikenakan kepada tetangganya itu adalah mekanisme pembebanan. Kalau di sini kita eh, lebih lebih ilustrasinya lebih ke mekanisme hantar-hantar. Kemudian untuk tipe serat yang terakhir itu tipe filler berupa serat. Nah, kalau tipe serat pada komposit itu ada continuous fiber, ada woven fiber, kemudian ada juga serat pendek atau discontinuous fiber. Nah, kalau discontinuous fiber itu ada serat lurus yang pendek dan terorientasi dan ada serat lurus yang pendek tapi dia tidak terorientasi. Dan yang terakhir ada serat pendek yang random. Nah, kalau untuk continuous fiber composite, jadi fillernya adalah serat, itu ya seratnya panjang gitu. Ya, putus, gitu. Ada juga woven fiber, ketika dia fillernya itu panjang, kemudian dia punya cabang. Kan, cabang. Kalau untuk serat pendek, ada yang terorientasi, ada yang tidak terorientasi. Nah, kalau seperti ini, berarti di sini filler yang kribo-kribo ini matriksnya. Ada yang terorientasi dan ada yang tidak terorientasi. Kan kalau yang terorientasi ya menghadapnya sama semua. Kalau tidak terorientasi akan seperti ini. Ada yang menghadap sudutnya sini, ada yang ke kanan, yang sini gitu. Jadi kemudian yang terakhir ada serat pendek yang acak. Jadi seratnya itu kecil-kecil tapi
banyak dan random. Nah, mungkin kalau misalnya dilihat dari kinerjanya, ya mungkin ya itu akan lebih kinerjanya lebih baik ya untuk continuous fiber. Ya karena memang dia langsung gitu, langsung memanjang meskipun dia banyak gitu, tapi nanti mekanisme untuk proses transfernya baik itu transfer panas, transfer listrik ataupun transfer massa, tapi lebih pengurangannya itu lebih kecil. Ada heat loss-nya itu lebih kecil. Kemudian ini tadi masih sama. Jadi ini misalnya contoh dari gambar cara urin. Jadi ada amor berhubungan dengan sifat fleksibilitas dan kristalin berhubungan dengan sifat tekanan. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya komposit itu sifatnya apa sih gitu ya? Ya, komposit itu berdasarkan pada material pembentuknya. Kalau untuk matriksnya itu dia kebanyakan bersifat amor. Kalau untuk fillernya itu dia biasanya bersifat kristal. Amor sendiri itu ketika dia memiliki sifat fleksibilitas yang tinggi maka dikatakan sebagai amor. Sementara kalau dia disebut kristalin itu biasanya karena dia memiliki ketahanan atau resistensi yang baik terhadap panas atau panas. Nah, kemudian kalau di sini ini karena polimer ya, jadi ada cross-linknya antara polimer-polimer untuk membentuk nitrit. Kemudian untuk komposit contoh lain di sini ada komposit silika sebagai filler dan polimer sebagai matriksnya. Jadi ada silika, ada case, suatu case, silika itu sebagai filler, kemudian polimer sebagai matriksnya. Diperlukan agen cross-linking atau agen pencakotan yang biasanya disebut dengan surfaktan. Ya, kenapa harus ada surfaktan? Jadi misalnya eh, di sini ada polimer yang sifatnya hidrofilik gitu. Karena di sini ada polimer hidrofilik, kemudian akan di proplinkingkan atau akan diikat dengan filler yang sifatnya ternyata non-polar. Nah, agar matriks dan filler tadi yang sifatnya berbeda, yang satu hidrofilik dan yang satu hidrofobil itu bisa bergabung atau bisa berikatan, maka harus ada suatu media atau media untuk menggabungkan keduanya. Nah, itu kita sebagai agen pengkopling atau surfaktan ya. Nah, surfaktan itu di sini ada dua bagian kalau surfaktan. Jadi surfaktan itu ini yang kotak ini ya. Ini yang bagian polar, biasanya ini disebut dengan head atau kepala. Itu bagian polar yang mana dia punya eh, muatan negatif, kemudian nanti dia berikatan dengan O, dengan oksigen, hanya hilang. Di O dengan O, kemudian di sini dengan atom apa lagi. Ini yang sifatnya polar. Kemudian yang non polar itu biasanya ekornya panjang atau biasa disebut tail atau nah, yang non polar itu akan berikatan dengan filler yang non polar. Kemudian yang head atau yang kepala tadi yang polar itu akan berikatan dengan matriks yang polar. Jadi, melalui media penghubung atau surfaktan tadi antara filler dan matriks itu bisa
bisa, bisa nyampur gitu ya. Biasanya fungsinya untuk apa? Mungkin bisa saja dijadikan sebagai ini pemisah, pemisah antara minyak dengan air. Jadi airnya nanti dia akan kebanyakan tertahan di daerah hidrofilik atau daerah basisnya, sementara olinya air atau minyaknya itu biasanya tertahan di sisi non polar. Nah, kalau ini sama sih ya. Jadi kalau di dikurvakan itu hmm, di sini di daerah sini, ini kan ada filler ya, ini filler. Nah, ketika di sini ada filler, itu gayanya, gaya yang ditekan itu dia akan tinggi gitu. Jadi tidak akan membuat rapuh. Tetapi ketika di sini di daerah distance atau jarak antar filler yang berdekatan, nah di sini kan daerah ruang hampa ya. Maksudnya tidak ada filler. Nah, ketika dia ditekan, dia akan mudah sekali terdistrak, mudah sekali patah atau crack. Ini ya sama ya dengan filler. Kemudian untuk komposit dengan filler serat sendiri, itu kalau fibernya berbahan dari glass, itu bisa memiliki kekuatan dan relatif murah, kekuatan yang lebih tinggi dan relatif murah, namun dia kurang elastis. Kalau untuk fibernya karbon itu sangat kuat dan keras. Selain itu juga dia koefisien muainya kecil sehingga dia akan bertahan atau akan resisten di volume itu. Selain itu juga dia penahan gentangan, kekurangannya dia ketahan air. Dan untuk fiber nilon itu agak kuat dan keras, kemudian tahan benturan serta lebih murah. Sementara kekurangannya itu dia memiliki ketahanan suhu yang lebih rendah kalau dibandingkan dengan fiber yang berbahan fiber. Nah, yang terakhir ada komposit berfiler laminat. Jadi kalau ini ya jadi komponennya ada filler atau sendiri, atasnya ada musik. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Ada karena ada baku. Jadi kalau misalnya kita mengilustrasikan melalui suatu diagram atau skema gitu ya, ya berarti di sini kita di sini ada filler lagi gitu. Maka di sini daerah di sini itu nanti kekuatannya cukup tinggi. Nah, tapi karena di sini ada daerah kosong, di sini daerah kosong, nah berarti di sini kekuatannya cukup rendah. Nah, kalau untuk komposit yang baik itu seharusnya ya nggak seperti ini ya. Jadi ya kalau bisa eh, datanya itu cukup stuck, cukup stuck atau cukup stabil di gaya yang tinggi. Baik, sampai sini itu yang kita dulu. Apakah suara saya bisa didengar ya? Bisa, Bu. Oh, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu atau mau didiskusikan silahkan. Dari saya belum ada, Bu. Tapi nangkep ya teman-teman ya. Supaya itu tadi penjelasan.
anu, bisa menangkap dan menghentikan perasaan tidak ya? Atau masih ada yang bingung, silakan kalau masih ada yang bingung ditanyakan itu. Baik, teman-teman, ada yang mau ditonton dulu? Ini kalau diam aja saya malah nggak ngerti loh. Belum ada, Bu. Belum ada belum Eh, sih? Baik, kalau belum ada mungkin bisa saya akhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila saya bersalah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.